sendiri hadir. Kalau kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, itu suatu keistimewaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau hadir. Engkau sendiri yang meneguhkan kedua mempelai pagi hari ini. Engkau singkapkan satu rahasia firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan menjadikan berkembang berbuah dalam hidup kami, dan menghasilkan buah yang tetap, buah yang meninggikan nama-Mu, yang membuat nama-Mu dimasyhurkan dan dideklarasikan. Terima kasih Tuhan. Semua roh yang bukan dari Tuhan aku usir keluar dari tempat ini. Semua roh yang mengganggu kuasa firman Tuhan untuk masuk dalam hidup kami, keluar dari kehidupan kami. Hanya Roh Kudus yang menaungi, yang mengurapi, dan yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan akan berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, kita katakan haleluya. Selamat datang mempelai berdua. Posisi Anda salah, tolong dibalik dulu karena Anda belum resmi. Oke. Yang sudah suami istri yang duduk jejer, kalau Anda sudah resmi suami istri, istri di sebelah kiri, suami di sebelah kanan, karena suami harus melindungi istrinya. Jangan salah posisi. Kadang berkata sebelahku cewek bu, sebelahku kanan, tidak masalah. Supaya kita tidak salah posisi. Amin. Silakan duduk kembali, mempelai boleh duduk, orang tua boleh duduk. Oke, pastikan semua sudah dapat tempat duduk. Boleh turun, kalau tidak ada tempat duduk, Anda bisa duduk di bawah. Anda semua diberkati, amin. Mempelai berdua sudah siap? Yakin? Kalau tidak yakin, tidak jadi. Pastikan yakin ya. Tengok dulu, betulkah itu Budi Kristiono, Vera? Betul, tidak ada perubahan? Budi Kristiono, tengok sebelah itu apakah Vera? Tahu nama lengkapnya Vera? Oke, tapi kan tidak tahu namanya lengkapnya ya. Tahu tanggal lahirnya Vera? Betul, Miss? Oke, tahu tanggal lahirnya Chris? Kapan? Betul? Kurang satu. Tepuk tangan untuk Miss Vera. Jangan grogi ya. Tanggal lahirnya pasangannya saya tidak tahu. Hari ini kita akan berbicara bersama-sama, akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema satu nahkoda, satu pelabuhan. Katakan satu nahkoda, satu pelabuhan. Di dalam keluarga itu hanya satu nahkoda, pastikan hanya satu nahkoda. Siapa nahkoda Anda? Suami atau bapak? Suamiku buta huruf, tidak peduli. Firman Tuhan tetap berkata, suami adalah kepala. Amin. Apapun keadaan suamimu, apapun keadaan ayahmu, itu adalah nahkoda. Satu pemimpin dan satu tujuan. Ini awal yang bagus. Yang sudah terlambat bisa buat komitmen bersama-sama nanti setelah acara ini. Buat tujuan, mau dibawa kemana keluarga kalian nanti. Buat statement, buat langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Sehingga waktu ada pertengkaran dalam kehidupan kalian, kalian akan ngerti tujuan kalian belum selesai. Sehingga tidak berkata pisah. Amin. Buat tujuan, ini adalah awal yang bagus pada waktu Anda menentukan akan menikah. Buat tujuan. Mau dibawa kemana keluargamu nanti? Tujuanmu apa? Itu yang menyebabkan kita bisa mengerti bahwa hanya ada satu nahkoda. Yang lain itu mendukung nahkoda, yang lain itu mendukung pemimpinnya. Bukan berarti itu hasil prakarya atau hasil pikiran nahkoda, tapi hasil pikiran bersama istri dan anak-anak. Amin. Satu nahkoda. Siap, Miss? Kami terbiasa panggil Miss ya. Nanti tak panggil Mrs. Nanti jadi nyonya bukan nona lagi ya. Nah, kita belajar bersama-sama. Kalau Anda siap hari ini bahwa yang di dalam rumah tangga kalian, dalam pernikahan kalian,
Yang menjadi nahkoda siapa, Miss? Mas Kris. Kris yang mana? Di sini banyak Kris ya. Kris yang mana? Budi Kristiono. Tepuk tangan untuk Miss Vera. Mas Kris siap menjadi nahkoda? Mereka sudah saya ajarin. Bahasanya suami saya begini. Abang ijone keluarga itu tergantung di suami. Maksudnya, rusaknya keluarga itu tergantung di suami. Jangan pernah diserahkan nahkoda kepemimpinan setir itu kepada istri. Suami saya berkata, ambiar. Saudara ngerti, harus ngerti kelemahan wanita. Sepandai-pandainya wanita kalau dipegangi setir, ambiar saudara. Saudara, saya dapat tawaran satu mobil, dia berkata, Bu, ada mobil baru datang dari luar. Saudara ngerti kalau mobil dari luar itu setirnya di mana? Setirnya di kiri, betul? Anda jangan terpesona dengan saya. Boleh dijawab kalau pas saya tanya, ya, setirnya di sebelah kiri. Dia berkata, wah setirnya di sebelah kiri, saya bingung. Saya berkata gitu, apa saya bisa nyetir? Bisa, naik kepepet nyetir sopir ya. Lalu dia berkata, Bu, sudah dipindah setirnya di sebelah kanan, tapi remnya dan gasnya masih di sebelah kiri. Halo suami istri, yang nyetir kelihatannya suami, tapi yang injak gas dan injak rem adalah istri. Bisa lari enggak? Baik enggak larinya? Ambiar saudara. Istri mbok pegangi kendali tetap salah. Sebab seorang wanita itu sampai tua, saya bisa mengerti karena saya sudah usia saya baru sweet saudara. Sudah ngerti? Yang namanya emosi yang labil itu sampai usia lanjut itu wanita itu ada. Tiba-tiba mood jalankan gasnya di gaspol. Tiba-tiba moodnya hilang, rempol. Kalau gaspol sama rempol yang terjadi apa Mas Budi, Mas Kris? Jungkel toh, pasti jungkel. Waktu di gaspol, terus jalan, tiba-tiba moodnya hilang, di rempol, pasti gelundung, jungkel. Sudah ngerti? Rumah tangga, kuncinya, suami itu yang harus pegang kendali setir, arahnya kemana? Harus tegas Mas. Harus tegas, jangan berkata gini, daripada geger, lebih baik tak jarno wae. Saudara ngerti? Akan kemana-mana nanti istri. Ayo kita buka firman Tuhan, Filipi pasal 2, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Satu kepemimpinan, satu tujuan. Berarti harus ada kebersamaan untuk mencapai tujuan itu. Istri dan anak-anak harus mendukung suaminya. Hasil kompromi tadi, tujuannya mau kemana dan mencapai apa, harus didukung. Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kebersamaan, tujuan itu tidak akan tercapai. Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus, karena apa? Kuncinya supaya hidupnya tetap bersatu, tetap satu kepemimpinan dan satu tujuan harus ada di dalam Kristus. Maksudnya, di luar Kristus kita tidak akan bisa melakukan semuanya itu. Begitu geser sedikit keluar dari Kristus, istri itu ada kecenderungan, di kitab Kejadian berkata, setelah mereka jatuh, lalu Tuhan berkata, engkau akan susah payahmu waktu melahirkan, akan kubuat sedemikian rupa, tetapi engkau akan tetap birahi terhadap suamimu. Kata birahi itu ada kecenderungan untuk menguasai suami. Halo wanita, kadang tidak sabar ya, kesuwen melangkah sendiri, kebablasan direm sendiri. Sudah ngerti? Begitu kita pegang kendali, begitu kita memposisikan sebagai pemimpin, begitu wanita birahi menguasainya, kita sudah keluar dari Kristus. Nah, hari ini kita belajar, bukan hanya untuk mempelai. Hari ini kita belajar, ambil alih kendali keluargamu bapak-bapak. Jangan dibiarkan kendali itu di tangan istrimu. Jangan dibiarkan setir itu kamu lepas total. Setir sendiri, digas sendiri, direm sendiri, keluarga Anda akan jungkel nanti.
Nah, kita belajar di sini. Di dalam Kristus, kunci yang pertama supaya tetap di bawah satu kepemimpinan dan satu tujuan, yaitu satu pelabuhan, bukan dua pelabuhan. Satu pelabuhan, satu tujuan. Kunci pertama ada di dalam Kristus. Jangan pernah keluar dari Kristus. Cari petunjuknya di firman Tuhan. Semua mengenai keuangan di firman Tuhan itu ditunjukkan dengan jelas. Bagaimana cara kamu mengelola keuangan di sini ada. Bagaimana kamu mendidik anak di sini ada. Bagaimana kamu mengasihi suamimu. Bagaimana kamu mengasihi istrimu. Kembali ke firman Tuhan. Amin. Siap hidup dalam Kristus. Jangan hanya mondak-manduk karena mau diberkati ya. Setelah itu dia berkata, kita dengarkan manduk-manduk aja. Setelah itu terserah kita. Dosa tanggung dewi, tidak mau nanggungnya. Di dalam Kristus itu kunci yang pertama supaya Anda tetap bisa satu nahkoda dan satu pelabuhan ada di dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat gini. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita tuh bisa saling menegur. Kita bisa saling melengkapi. Kita bisa saling mendorong. Kita bisa saling berdiskusi. Oke, saya akan pakai tekstual. Jadi saya akan satu persatu tak kupas. Ada penghiburan kasih, hitung di sini ya. Semua lambaikan tangan dulu. Oke, buktikan bahwa Anda tidak ngantuk. Ada penghiburan kasih. Satu, ada kata kasih ya. Penghiburan kasih. Lalu dikatakan persekutuan roh tadi di dalam Kristus. Dan ada persekutuan roh. Rohnya huruf besar. Berarti Roh Kudus. Bangun persekutuan rohmu supaya kuat. Supaya tetap tinggal di dalam Kristus dengan Roh Kudus. Hidup ini isi waktu sebanyak-banyaknya dengan berdekat dengan Tuhan. Lalu dikatakan tadi ada penghiburan kasih. Yang kedua ada apa kasih? Halo saudara. Saudara boleh kagum dengan saya, tapi jangan terpesona sampai tidak bisa apa-apa. Ada penghiburan kasih, ada kasih mesra dua. Tadi kasih, sekarang kasih mesra. Kris katakan kasih mesra. Tahu Kris kasih mesra? Kayak apa? Contohnya piye Kris? Ojo, tidak boleh praktek. Ini masih PPKM Pak. Sampai 16 Agustus ya. Harmonis, contohnya piye Kris? Contoh nyata aja Kris. Ya, katanya tidak pernah tukaran, tidak pernah tukaran ini Ratu Alon. Ya, tidak pernah tukaran. Yang sudah nikah tahu ya kasih mesra. Tapi sesungguhnya di dalam bahasa aslinya kata kasih mesra itu bisa menahan emosi yang sedang bergejolak dalam perut. Saudara, kalau saudara sedang nahan emosi yang mengkap-mengkap dua-duanya apa perutnya? Ternyata perut nafas yang betul tuh perutnya kembas, perutku kecil tidak ketok ya. Mungkin kalau misalnya ketok. Maksud ya, itu yang dimaksud kasih mesra. Ada tahan, ada bisa menahan, ada roh yang menahan kita dari emosi. Terjadi pertengkaran enggak? Enggak terjadi. Ada bisa menahan emosi. Karena Roh Kudus yang dalam kehidupan kita tadi bisa mengendalikan. Orang tua saya, bapak saya pernah berkata begini, kalau mau marah, sedang engap-engap di dalam perutmu, tahan setengah jam, gak jadi marah, dan lupa mau marah. Maksudnya, kenapa ditahan? Karena Roh Kudus akan terus berbicara. Tapi kalau begitu kita marah, langsung kita jeplak. Selesai saat itu. Saya sudah mengajari banyak dan banyak dilanggar. Yang namanya kata cerai. Diucapkan itu loh, jangan, apalagi dipikirkan, apalagi dilakukan. Maksudnya ada kasih mesra, ada belas kasihan. 3 kali kata kasih disebut di sini. Penghiburan kasih, lalu dikatakan kasih mesra, belas kasih. Begitu pentingnya kasih ini ada dalam kehidupan suami istri. Saya tidak akan bukakan di 1 Korintus 13, di situ dibuka secara gamblang. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Kalau suami atau istrimu salah, ditutup dengan kelebihanmu.
bukan ditambahi salah, malah dimasukkan dalam lubang salah. Yang paling saya suka, yang masih pacaran, yang keluarga muda baru saja menikah, yang calon suami istri. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan, kasih itu tidak cemburu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dunia punya statement, cemburu itu tanda cinta. Salah kaprah saudara. Firman Tuhan berkata, kasih tidak cemburu, tidak ada alasan lagi. Lalu dikatakan sudah cukup jelas ya, di dalam Kristus. Lalu yang kedua dikatakan sehati dan sepikir. Sehati sepikir untuk mencapai satu tujuan tadi. Sehati sepikir. Dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda bentuk, berbeda model menjadi satu. Tuhan berkata dua menjadi satu. Cara berpikirnya sudah menjadi satu. Cara pandangnya sama. Dikatakan di situ ayat 2, karena itu hendaklah kamu menjadi sehati sepikir dalam, kembali dikatakan satu kasih. Dasarnya adalah kasih Kristus. Kalau Anda memiliki itu, keluarga itu dilalui dengan enak. Bertengkar tidak ada. Masa hidup tanpa pertengkaran? Ada orang berkata gini, pertengkaran adalah bumbu pernikahan. Siapa yang setuju? Silahkan angkat tangan, nanti tak kasih ayam goreng. Saudara ngerti ya? Siapa yang bilang pertengkaran bumbu pernikahan? Cari di firman Tuhan. Saudara ngerti? Semua bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada pertengkaran yang berarti sampai balang-balangan. Apa yang bisa dibalang? Apa yang kau punya? Oke, menjadi sehati itu kunci pertama adalah di dalam Kristus. Kunci kedua adalah sehati yang sepikir. Kompak, ada kebersamaan, kuat. Kalau ada kompak itu kuat. Tapi kalau ada perpecahan itu gampang diserang musuh. Gampang sekali diserang musuh. Gampang sekali kuasa kegelapan nyerang kita. Karena kita sudah mulai ada celah, mulai curiga, mulai cemburu tadi loh ya. Cemburu itu tidak harus ini ada kenalan atau sahabat yang lawan jenis loh. Cemburu itu bisa sosial loh. Mungkin Kris memberi banyak terhadap ibunya, Vera bisa cemburu loh. Ibumu kayak oke men, ibuku ora. Kenapa nak jenguk dhewe kayak oke? Itu cemburu. Kris bisa begini, dulurmu oke mbok kei terus aku ora duwe dulur. Golek dulur Kris, aku mau jadi dulur kan kayak ono maksudnya. Nah, kita belajar di sini. Sehati sepikir. Kenapa saya selalu memanggil kamu dan untuk mengingat kembali janji pernikahan? Supaya komitmen menikah itu kembali diperbaharui. Kembali diperbaharui. Kemudian dikatakan di sini ya. Oke, kompak ya, bukan saling menyerang. Firman Tuhan bukan untuk menyerang, tapi untuk menutup segala kesalahan. Menutup segala kesalahan itu bisa berarti kekurangan pasangannya coba kita tutupi. Tapi juga kalau ada kesalahan pasangan kita, jangan ember kita. Istilahnya Pak Isa diewer-ewer. Wes ngerti bosone salah diewer-ewer. Semua orang diceritani dengan bahasa gini, ojo kondo-kondo yo. Nanti kesana lagi, ojo kondo-kondo yo. Ojo kondo-kondo yo, tak kondo dewi. Kita belajar hari ini. Kemudian kita belajar bersama-sama di sini. Kembali tujuan awalnya. Awal pernikahanmu tujuannya apa? Saya ingatkan, pernikahan itu bukan kontrak. Tapi pernikahan adalah perjanjian. Dan perjanjian dengan darah Kristus. Jadi bukan kontrak. Kontrak suatu saat bisa mbok balik ke Kristus. Vera lebih gagah daripada Kris. Kris bisa mbok balik ke suatu saat. Maksudnya. Tapi pernikahan adalah perjanjian. Yang ketiga. Pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jangan egosentris. Fokus kita adalah pasangan kita. Bagaimana pasangan kita menjadi bahagia. Bagaimana pasangan kita menjadi senang. Bagaimana pasangan kita bersuka-suka. Halo, ngerti ya? Bukan kok enggak adil tau, kok aku terus tau, kok kamu terus tau.
Yang penting mereka senang. Jangan nuntut perubahan mereka. Yang penting diri sendiri berubah. Saya bisa ngomong karena saya melakukan 36 tahun saya menikah dengan suami saya. Hari ini 38 tahun ya. 2 tahun ditinggal pergi. Jadi sampai 36 tahun. Saudara ngerti? Kita belajar bersama-sama hari ini. Fokusnya, sentralnya jangan diri sendiri. Tapi fokusnya, sentralnya adalah kepentingan pasangan kita. Kita utamakan kepentingan pasangan kita. Kok gue terus terserah? Saudara ngerti ya? Jangan merasa tidak adil. Saya cerita suami saya sudah tidak ada di sini tapi dia mendengar karena dia di surga. Saat ini ada bersama-sama dengan kita. Saudara ngerti? Kadang-kadang dulu saya pernah merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa? Kalau suami saya pergi melayani, saya harus ada. Jadi saya dampingi. Ternyata terbukti tanpa saya salah kaprah. Suami saya pernah waktu itu saya masih di gereja lama ya, saya pergi persekutuan wanita di Jakarta. Biasanya kalau suami saya pergi, saya yang ngatur baju, dasi dan sebagainya. Hari ini sampai kaos kakinya. Ini semir sepatu ini tak tulis semua di situ. Saya pergi dan saya berkata, bisa enggak nanti Natasha? Oh bisa, siap, pasti bisa. Lalu saya pergi dan dia diundang khotbah di tempat lain. Bawa koper. Waktunya khotbah. Suami saya bawa setelan celana dan jas. Bawa dasi, tetapi tidak bawa hem. Itu perlunya istri, jangan berkata enggak perlu istri, saudara. Itu namanya saling melengkapi. Lalu apakah mau OT-OT pakai singlet dan pakai dasi lalu pakai jas? Enggak kan? Nah kita belajar hari ini. Kita belajar bersama-sama. Dan itu tidak menjadi pertengahan. Tetapi kalau saya melayani, suami saya tidak pernah nemani. Saya sendiri, jalan sendiri kemana-mana. Tetapi itu kesukaan suami saya. Ya tak totke ya saudara. Saya sendiri tidak masalah bagi saya. Itu yang namanya bukan egosentris. Jadi yang ketiga, jangan egosentris. Fokus Anda adalah menyenangkan pasangan Anda. Jangan berharap perubahan pasangan Anda. Anda bisa berkata begini, perubahanku adalah tanggung jawabku. Jadi harus berubah sampai suami atau istri Anda senang terhadap Anda. Tapi perubahan pasanganku adalah tanggung jawab Tuhan dan firman-Nya. Banyak suami atau istri berdoanya ini, Tuhan ubah suamiku, Tuhan ubah istriku. Kenapa tidak berdoa, Tuhan ubah aku supaya aku bisa menyenangkan hati pasanganku. Kalau bisa seperti itu, kepemimpinan ini tetap jatuh kepada suami dan tujuannya akan tercapai. Amin. Tentukan dari sekarang, apa tujuan pernikahan Anda? Mau dibawa kemana keluarga Anda? Satu nahkodanya, pimpinannya. Anda boleh beri usul, tapi Anda tidak boleh melangkahkan kaki ke tempat suami Anda untuk ambil alih gas dan rem. Dan suami Anda tetap setir seperti ini. Kita belajar hari ini, tetap buat kompak keluarga Anda. Tidak ada istilah bolo-boloan ya. Seorang ibu itu kalau ngeliat bolo paling pintar. Semua anak bisa menjadi grupnya mama, grupnya ibu. Karena banyak sering ketemu kepada mama. Terus musuhi papahnya. Dikodeta papanya. Maksudnya, ora papah-papahan maksudnya. Kita belajar hari ini. Yang namanya suami tetap menjadi seorang pemimpin. Firman Tuhan tetap berkata, suami adalah kepala. Dan nahkodanya adalah suami. Tujuannya satu keluarga bukan punya tujuan masing-masing, tapi satu tujuannya, supaya semuanya itu bisa jalan. Hiduplah di dalam Kristus, buat keluargamu di dalam Kristus. Buatlah menjadi sehati dan sepikir dengan dasar firman Tuhan, dan jangan egosentris. Silakan berdiri, mempelai.